Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf. Jenengan ada waktu? Ada. Silakan duduk. Nggih. Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya sebentar nggih. Saya ingin berdiskusi Bu mengenai masalah yang saya hadapi di kelas. Baik, Bu Atit. Masalahnya apa? Di kelas berapa? Jadi begini Bu, saya itu merasa kesulitan mengajar di kelas 8 Bu, karena punya siswanya itu yang tidak mengumpulkan tugas, dan saat pembelajaran berlangsung itu suasana kelas itu pasif kok Bu. Ya, baik, jadi Bu Atit ingin berbincang atau berdiskusi dengan saya karena ada masalah di kelas 8 itu siswa-siswanya itu terjadi penurunan motivasi belajar dan terlambat mengumpulkan tugas. Nah, dalam diskusi kita hari ini, apa yang Bu Atit inginkan untuk hasilnya, outputnya itu yang diinginkan Bu Atit itu apa? Jadi saya itu ingin menemukan ide atau langkah konkret untuk meningkatkan kembali pemahaman dan motivasi belajar siswa di kelas 8 tersebut Bu. Bagus sekali tujuannya. Coba Bu Atit ceritakan secara nyata, secara real yang terjadi di kelas itu, apa yang terjadi di kelas 8. Jadi begini Bu, ketika saya menjelaskan materi IPA, sebagian besar itu siswanya terlihat lesu Bu. Saat diberi latihan soal itu hanya 3 atau 4 orang saja yang mengerjakan. Bahkan hasil tugas mingguan kemarin itu hampir setengah kelas nilainya itu di bawah rentang nilai baik KKTP IPA Bu. Dan ada yang terlambat mengumpulkan. Menurut pengamatan Bu Atit, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini atau siswanya Bu Atit di kelas 8 terjadi penurunan motivasi dan terlambat mengumpulkan tugas? Jika saya refleksikan kembali, mungkin materi saya kebetulan pas waktu itu saya menjelaskan pesawat sederhana Bu G. Yang saya bawakan mungkin terlalu abstrak dan saya masih banyak menggunakan metode ceramah. Selain itu, anak-anak gaji zaman sekarang itu cepat bosan jika tidak ada media interaktifnya Bu. Nah, sekarang jika saya berikan rentang penilaian yang saya minta dengan jujur dan objektif di kelas 8 ini, sekarang berada di rentang antara 1 sampai 10. Kondisi motivasi belajarnya anak-anak ini di rentang poin keberapa? Saat ini mungkin masih di angka 5 Bu. Dan saya berharap setidaknya bisa naik ke angka 8 dalam sebulan ke depan Bu. Dari angka 5 yang saat ini Bu Atit berikan penilaian kepada kelas tersebut, ingin naik menuju ke angka 8, itu merupakan target yang realistis Bu Atit. Nah, sekarang ide atau gagasan apa yang Bu Atit miliki untuk mencapai target nilai 8 tersebut? Saya berpikir untuk mengubah metode mengajar Bu. Mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran digital, memanfaatkan papan interaktif digital yang kita punya tuh Bu, ada 2 itu ya. Seperti kuisis untuk latihan soalnya, atau memanfaatkan benda konkret di sekolah untuk menjelaskan materi pesawat sederhana. Misal mungkin saya akan membawa pembuka botol, tang, ataupun jepit buku untuk langsung mempraktekannya gitu. Wah, gagasannya sangat menarik Bu Atit. Selain mengubah media pembelajaran, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan terkait kendala pengumpulan tugas tersebut? Saya perlu membuat kesepakatan kelas baru bersama mereka Bu. Saya juga berencana melakukan pendekatan personal ke beberapa siswa yang paling sering terlambat mengumpulkan tugas untuk mencari tahu kendala mereka di rumah. Luar biasa. Dari beberapa rencana tadi, penggunaan media interaktif digital, kemudian pendekatan personal, kemudian membuat kesepakatan kelas yang baru,
ada 3 ini ya. Mana yang menurut Bu Atik menjadi prioritas utama Bu Atik dalam minggu ini? Saya akan memulai dengan media pembelajaran yang interaktif digital Bu. Dan untuk materi minggu depan sekaligus memperbarui kesepakatan kelas bersama mereka. Sangat jelas. Kapan Bu Atik akan memulai mengeksekusi rencananya? Saya akan menyusun modul dan mode interaktifnya akhir pekan ini Bu. Jadi hari Senin depan saat saya masuk kelas 8 saya sudah siap mempraktekannya. Bagus sekali. Siapa ini yang jenengan ajak yang bisa membantu atau apa yang bisa membantu Bu Atik untuk menjaga komitmen ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Hastuti, guru matematika Bu, untuk brainstorming ide game khusus. Dan saya juga memohon bantuan dari Ibu nanti setelah saya mempraktekannya. Tentu saja, saya sangat siap mendukung Bu Atik. Saya akan sabar menunggu cerita Bu Atik, cerita suksesnya minggu depan. Bagaimana ya Bu, kemudian bagaimana perasaan Bu Atik setelah kita lakukan percakapan ini? Terima kasih Bu, perasaan saya jauh lebih lega dan sekarang saya punya gambaran langkah yang jelas untuk dilakukan. Sama-sama Mbak Atik, selamat mencoba dan tetap semangat. Semangat Bu.